Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Bang Boy ya di acara Agora TV Podcast ya. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran bacalek dari Dapil 1 ya. Dari Dapil 1 dengan Bapak siapa? Ahmad Fauzanillah. Salam kenal Pak. Salam kenal. Fauzanillah nih. Iya. Saya mau manggil apa nih? Terkenalnya sih topnya Cing Fauzan. Oh, Cing Fauzan. Cing Fauzan ya? Iya. Apa tuh yang bisa panggil Cing? Apa Cing orang Betawi? Ya dasarnya karena dulu tinggal di Betawi dan memproyeksikan tentang sidul anak sekolahan, akhirnya jadi tukang insinyur beneran. Sinyal Cing ya? Iya, alhamdulillah. Cing, aktivitasnya apa sekarang Cing? Saya sebagai terakhir ini entrepreneur ya di bidang bisnis ya kecil-kecilan lah ya tentang pariwisata, traveling serta di pertanian bibit pohon buah. IO dan Organizer dan traveling. Pertanian bibit buah. Wah, memberdayakan apa? Nanam apa gimana? Memberdayakan dari menyemai hingga memproduksi hasil panen. Oh, seperti itu. Luar biasa ya. Cing, katanya mau nyalek nih Cing. Benar? Ya begitulah. Kesadaran berbangsa aja. Karena melihat kondisi terakhir ini kita sebagai warga negara harus respect aja. Respect terhadap ya hasil-hasil keputusan bangsa. Akhirnya kita harus respect. Terjun ya Cing ya? Terjun. Apa emang yang mendorong Cing Fauzan pengen nyalek? Caleg ya sebenarnya tujuan utamanya sih nggak dicalek ya. Tujuan utamanya mensejahterakan bangsa ya melalui pendidikan yang formal atau non formal. Karena ternyata kalau saya lihat setiap warga belum terlalu ngeh atau respect terhadap nilai-nilai seperti UMKM gitu ya. Yang dibangun pemerintah sekarang tuh bagus ya, sudah tinggal ditingkatkan. UMKM, digital marketing itu sebenarnya ada income untuk setiap warga meningkatkan kesejahteraan. Oh, seperti itu. Jadinya memberdayakan lah ya. Memberdayakan masyarakat di sekitar. Betul. Terus apa yang sudah dilakukan Cing nih untuk dalam niat untuk nyalek nih? Iya. Apa yang sudah dilakukan? Ya sebenarnya mungkin awalnya saya kenal Partai Gelora ya. Partai Gelora itu yang saya kenal lihat Pak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah. Ya. Pak Anies Mata ini adalah yang saya lihat dia memasyarakatkan bukan anti ya, tapi sedikit tidak sependapat dengan polarisasi. Karena polarisasi itu mengakibatkan setiap warga negara bertumbuh dengan berbeda pendapat. Harusnya menyamakan dulu pendapat, sedikit berbeda. Gitu ya. Jadi kita membuat undang-undang ya, membuat undang-undang itu lebih mudah ketika kita menyamakan persepsi. Jadi kalau polarisasi yang digalang sekarang ini kan prinsipnya partai identitas segala macam, meninggikan identitas. Menurut saya sih harusnya meningkatkan persamaan. Oh, kalau Pak Arya Musa teman seangkatan saya dulu. Melalui pergerakan zaman Orde Baru lah ya. Sempat kita sama-sama waktu itu di DPR MPR, tapi saya rakyat. Pak Fahri kan di depan gitu ya. Kita menggaungkan reformasi. Berarti Cing pernah ikut demo dengan dengan Fahri Hamzah. Halo Pak Fahri. Ya. Kita pernah turun sama-sama di DPR MPR. Iya. Cuma nggak kelihatan mungkin. Cuma nggak kelihatan. Banyaknya Kang ya. Betul. Dan Pak Fahri Hamzah itu ya setiap elit politik pasti ada plus minus lah ya. Kalau saya lihat Pak Fahri Hamzah itu komitmen dengan kritikan dan sepertinya sering terbukti gitu. Konsisten. Ya terakhir ini terlihat KPK. KPK dulu Pak Fahri sempat bilang wah ini banyak titipan ini, ternyata hampir terbukti ya. Mudah-mudahan enggak ya. Amin. Berarti sedikit tidaknya Pak Fauzan sudah menjadi pelaku sejarah juga ya tahun 98 itu. Ya sedikit enggaknya lah. Iya, berarti ikut turun langsung ya. Iya. Luar biasa sekali. Ya balik lagi Cing nih. Cing Fauzan sendiri kan di Dapil 1 nih. Iya, Dapil 1. Nah, emang sebenarnya di Dapil 1 itu apa ya? Kenapa harus nyalek? Emang di Dapil 1 itu ada ada
yang tidak tersampaikan atau ada apa Dapil yang harus gitu? Dapil 1 itu pusat Bogor, kalau saya nilai ya. Bogor kan Dapil cukup, 1. Dapil 1 itu cukup berkembang baik dari sisi kota ya, perkotaan, dari sisi pendidikan segala macam ya. Saya sih punya visi ya, ini mensejahterakan pendidikan. Visi-misinya. Visinya, kalau misinya saya karena ada skill saya di bidang pariwisata ya, dan alhamdulillah juga sebagai ketua bidang pariwisata, saya ingin menggali potensi masyarakat itu tentang sadar wisata. Ya. Sadar wisata ya. Terus juga yang dibangun pemerintah ada sedikit enggak respect nih terhadap warga ya. Kita bangun ya bahwa di digital marketing ya bisa kita meningkatkan income bagi setiap warga, dan ujung-ujungnya saya berharap setiap warga negara itu satu rumah ada minimal satu orang kuliah anak. Anaknya itu kuliah satu orang minimal gitu ya. Jadi hampir merata pendidikan. Memang pendidikan itu tidak harus formal, non formal pun disebut pendidikan ya, seperti BLK, seperti pelatihan-pelatihan lainnya. Nah, ketika bertanding dengan pendidikan-pendidikan mutunya tinggi, setiap warga negara ada income tambahan, itu meningkatkan kesejahteraan bagi warga itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang saya ingin di lingkungan saya lah, nggak jauh-jauhnya di RT paling berapa kakak yang anaknya kuliah. Ya ini sedikit problem kalau menurut saya. Ya. Harusnya setiap RT melis datanya berapa orang kakak yang tidak kuliah. Nah, itu harusnya fokus. Karena ketika anak itu pendidikan tinggi, mau ngomong ngapain juga enak ya. Mau mencari duit enak, mau berkarir juga enak, mau hidup lebih tenang juga enak. Karena rakyat kan pasti cuma prinsipnya bisa pendidikan gampang atau mudah, lapangan kerja ada, SDM yang kayak tadi kita bincang-bincang gitu ya. Terus juga ya hidup juga tenang, nyaman, udah nggak usah muluk-muluk ya. muluk-muluk, itu juga udah tenang. Mau elit politik siapa dia nggak pikir. Penting sejahtera. Sejahtera. Berarti selama ini Cing lihat kurang sejahtera ya. Betul. Itu alasan kenapa Cing harus nyalek. Betul. Berarti ingin mensejahterakan terutama masyarakat di sekitar. Betul. Dengan program minimal satu kakak itu bisa sekolah sampai universitas ya Cing ya. Betul. Ya, betul. Betul. Karena bagaimanapun juga kan sebelum kita membuka lapangan kerja kita harus tinggalkan SDM kita Cing. Betul. Tadi menyinggung Cing tentang masalah pertanian nih Cing. Saya juga mau bertanya sedikit tuh. Programnya seperti apa sih itu pertanian tuh maksudnya? Ini pertanyaan menarik ya, khususnya juga buat teman-teman ya. Ya contoh kecil ya, ketika saya masuk di kelurahan-kelurahan, saya akan langsung meminta PAC ya, atau anak-anak cabang yang untuk bekerja sama dengan PKK ya, dengan Karang Taruna, dengan LSM setempat lah ya. Kita ngadakan edukasi ya, macam training bahwa contoh kecil gitu ya. Kita menyemai alpukat ya. Kita beli sekilo cuma 3.000 perak. Jadi modal cuma 3.000 perak, kita semai sekilo itu 15 buah ya. 3 bulan itu sudah numbuh, kita bisa sambung pucuk atau okulasi. Sambung pucuk itu modalnya 1.000 sampai 1.500 perak. Sambung pucuk itu bibit ya, menyambung bibit. Ya, menyambung batangnya. Agar tumbuh yang di atas itu tumbuh buah yang bagus. Oh, jadi bijinya apa aja, alpukat jenis apa aja, tapi sambung pucuknya itu harus yang bagus. Misalnya sama bibit alpukat aligator, khas ataupun Mickey. Bogor itu terkenal Mickey. Nah, setelah 3 bulan itu dia tumbuh. Nah, setelah 4 bulan itu sudah menjadi bibit alpukat yang bisa dijual seharga 15 sampai 20.000. Bayangkan cuma modal duit 3.000 sekilo, paling 300 perak satu biji, bisa menghasilkan 20.000 dalam 4 bulan. Nah, itu 17 ribuan kita untung. Itu satu biji. Kalau 1.000 kita tanam, kita semai, 30% lah ya, mati gitu ya, tinggal 700 dikali hampir 20.000. Itu nilainya bagus. Jadi ada nilai di situ untuk kita meningkatkan income di setiap warga. Itu dari sisi pertanian. Gitu. Itu dari pertanian aja udah bisa menghasilkan ya. Betul. Itu sama hasil cangkokan itu beda apa gimana sih? Sebenarnya hampir sama. Kalau cangkokan tuh bahasa dulu ya. Kayak pohon jambu dicangkok, tek tengahnya gitu ya. Langsung dia tumbuh akar. Kalau ini kita sambung. Misalnya sambung batang alpukat dengan batang alpukat lagi. Tapi yang jenisnya bagus. Yang bagus. Nanti hasilnya mungkin hasil pohon itu kayak kecangkokan ya. Jadi gak gede, gak besar. Sekitar 2-3 tahun sudah berbuah. Udah bisa dipanen ya. Bisa dipanen. Luar biasa, itu jadi peluang buat bisa mandiri ya Cing ya. Bisa mandiri. Jadi masyarakat kita edukasi
agar ibaratnya kita memberi pelatihan, bisa mencari uang sendiri lah, mandiri. Betul. Berarti peluang usaha juga ya. Peluang usaha. Jadi SDM-nya juga makin berkembang dan lapangan pekerjaan ada di situ. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menggali tentang, kalau saya lihat ya, gali potensi wisata, sadar wisata, itu pemerintah ya 3G, gercep, gerak cepat, gerak bersama, gerak gaspol, gerak cepat ya. Ada juga aplikasi seperti Pandu Desa, iConnect, itu bagus. Jadi sebenarnya pemerintah sekarang juga udah bagus ya, tinggal respect nggak nih warganya untuk mengambil aplikasi tersebut. Itu yang saya mau masuk di situ. Jadi aplikasi juga membantu ya. Membantu, lebih mempermudah. Sangat mempermudah. Luar biasa. Jadi peluang-peluang sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan ada di diri warga sendiri, warga negara sendiri, dan yang penting dia respect terhadap edukasi. Ya. Baik itu berupa aplikasi, berupa pendidikan yang formal, non formal, seperti itu. Seperti itu. Itu Bang Boy. Mantap sekali. Terus untuk sektor wisata nih, menarik nih ya. Mungkin kalau kita bedah pertanyaan tuh bisa sejam 2 jam sih. Betul. Cukup ya. Betul. Karena waktu terbatas juga. Langsung aja ke tema selanjutnya mengenai pariwisata nih. Nah kan di pariwisata ini Bogor banyak. Betul. Ya kan? Banyak sekali. Nah di situ ada peluang nggak? Betul. Untuk sektor pariwisata sendiri? Sangat ada peluang ya. Minimal ya kita melihat atau merespon list wisata apa aja sih yang ada di Bogor. Bogor itu termasuk ya puncak ya. Puncak, Pancawati ya, Caringin itu termasuk Sentul ya. Itu wisata semua. Kalau wisata itu kita bisa jual dalam bentuk event organizer, dalam bentuk traveling, itu menjadi duit, menjadi income. Karena apa? Yang namanya wisata pasti semua ada ya. Sekolah ada edukasi ya. Corporate kantor juga ada wisata juga, ada studi, studi tour atau macam-macam. Dan itu kita bisa menjadi marketing sebenarnya. Kita referral, kasih, taruhlah ya, skillnya nggak di IO, kasih orang marketing, kita dapat fee. Nah, saya kebetulan event organizer. Kayak besok tuh saya mengelola 300 peserta ke Jogja. Dan itu saya menerjunkan beberapa teman-teman di Karang Taruna terlibat. Jadi yang tidak bekerja, yang punya waktu, yang nge-grab boleh membuka peluang lapangan kerja. Biasa kalian. Ini belum jadi aja udah bisa membuka lapangan kerja nih. Sabar kami. Iya, semoga nanti kalau bisa jadi lebih luas. Amin Bang Boy. Luar biasa. Nah, di Kabupaten Bogor sendiri apa nih yang harus kasarnya ditingkatkan nih. Nanti misalnya Cing jadi nih. Cing mau melakukan apa nih? Apa dalam bidang wisata mau melakukan ini, dalam bidang pertanian mau membangkitkan ini? Sesuai bidang saya yaitu biar pariwisata dan UMKM. Jadi saya lebih fokus ke pariwisata, kita bangun itu tadi ya untuk warga negara untuk sadar wisata ya. Di situ ada income, dan juga di bidang pertanian di situ ada income. Terus daripada bengong-bengong ya main TikTok, main di mendingan kita lihat aplikasi, kita bisa jualan ya, digital marketing. Jadi gimana caranya ini gadget jadi menghasilkan uang. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya tinggal sadar setiap warga negara aja, respect terhadap aplikasi yang ada menghasilkan income. Seperti itu aja sih. Intinya mengedukasi masyarakat biar mandiri ya. Biar mandiri. Biar mereka juga bisa menghasilkan. Betul. Apalagi ibaratnya sekarang lebih mudah ya. Lebih mudah. Dan ada HP. Bohong lah kalau nggak punya HP mah kan setiap orang sekarang anak SD aja udah megang HP. Nggak mungkin. Jadi peluang usahanya itu besar ya. Besar. Kerjanya. Besar. Jadi lumayan sangat realistis lah. Jangan yang muluk-muluk lah. Ya Cing, satu lagi nih mengenai isu sekarang ya. Coba isu tentang presiden. Cing sendiri sebenarnya tanggapannya untuk pemilu besok, harapannya itu seperti apa? Harapan untuk pemilu besok? Saya harapannya satu ya, karena ya punya presiden yang benar-benar berani, tegas gitu ya, membela rakyat. Nah, kenapa saya di Partai Gelora? Saya lihat buset nih partai kecil ya, gampang, mudah konsolidasi dengan teman-teman, terus langsung bisa lolos verifikasi. Saya salut dengan Partai Gelora ya, partai kecil. Terus yang hebatnya lagi, saya mengapresiasi langsung mencalonkan presiden ya, Bapak Anies Mata dan Pak Fahri Hamzah. Even ya, mungkin belum tentu atau jadi partai lah, itu belakangan urusannya. Tapi ini sebuah partai kecil
luar biasa. Berat ya. Bisa seperti itu. Ya, yang elit-elit politik sekarang kan yang ada ya kita harus hormatin tetap ya. Siapapun pemimpinnya nanti, yang penting bagi saya, yang penting warga negara itu tersentuh tentang kesejahteraan. Jadi nggak hanya narasi, wah sejahtera tapi nggak tahu caranya. Nggak mengimplementasikan itu. Betul. Seperti itu aja sih. Jadi sejahterakan warga itu beres urusan. Iya, tadi saya kelewat juga nih. Kenapa harus Partai Gelora sih? Karena banyak partai lain. Iya, Partai Gelora, partai baru. Biasanya kalau yang baru seperti bayi dilahirkan kan putih bersih. Tuh. Lebih enjoy aja sih. Iya. Lebih enjoy. Nggak ada beban, begitu. Semua konsep-konsep kita bisa dituangkan. Apalagi Partai Gelora menghormatin pendapat-pendapat yang dari bawah. Betul. Langsung ke atas, mengerucut, bentuk jadi semacam polisi atau kebijakan. Itu luar biasa. Dan saya lihat di Partai Gelora nggak ada gotok-gotokan, aman-aman aja, asik. Alhamdulillah ya. Asik, alhamdulillah. Karena kita kan sebenarnya buat partai itu bukan untuk untuk partai juga, jadi untuk masyarakat. Betul. Ya kan? Betul. Tapi Bang Farid bilang partai itu tidak bisa, apalagi kalau ada ada caleg yang jadi tidak bisa, ibaratnya harus melengkang. Betul. Harus memberi kebebasan kepada para calon anggota bisa jadi bisa ada legislatif, memberi kebebasan semasa itu dalam jalur yang baik. Betul. Jalur untuk masyarakat gitu. Setuju ya. Nah, terakhir nih Cing, mungkin ada pesan buat masyarakat dan teman-teman pemilih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzanillah, semoga bisa berkontribusi untuk bangsa ini melalui Partai Gelora. Semoga caleg atau calon legislatif kontestasi pemilu 2024 ini kita sama-sama membangun. Intinya tidak siapa tahu kita di atas atau siapapun partainya, tapi kita mensejahterakan warga negara. Dan mudah-mudahan visi saya melalui pendidikan bisa tersentuh di setiap warga negara. Setiap satu rumah minimal ada satu orang yang anak kuliah berhasil. Gitu. Amin. Luar biasa sekali ya. Mungkin sampai di sini saja Cing ya. Bagi teman-teman yang punya komentar, silakan komentar di sosial media kami Partai Gelora Kabupaten Bogor ya. Jika ada kritik dan sarannya. Ya, mungkin di sini aja Cing ya. Iya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cing. Sukses dan pilih Cing Paujan Dapil 1. Haipirah, Citera, Pembakar Madang dan Sukaraja. Luar biasa. Hatur nuhun. Aku Gelora, kamu Gelora, kita semua Partai Gelora.